Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita undang Bapak Pilar Sagaisan untuk menyampaikan materinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebetulnya saya ini pertama kali bukan hanya saja bicara di TEDx, tapi bicara di UPJ. Saya ucapkan terima kasih kepada UPJ yang telah memberikan kesempatan dan juga kepada para narasumber. Salam kenal, salam hormat. Oke, langsung saja. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Pilar Sagaisan. Sebelumnya tadi itu masa lampau Pak. Saya di dunia usaha. Sekarang saya udah di pemerintahan. Kebetulan saya 2,5 tahun bertugas mendampingi Pak Wali Kota untuk berbuat sesuatu untuk Kota Tangerang Selatan, kota yang kita cintai. Hari ini saya mau bicara tentang Tangerang Selatan, manusia, kreativitas, dan juga kota. Jadi bicara tentang, tadi Bu Ellen menyampaikan bahwa beliau seorang arsitek, saya juga seorang arsitek Bu. Kemudian bicara sebuah kota adalah bicara sebuah lingkungan binaan manusia. Arsitektur adalah lingkungan binaan manusia. Dan ada aktivitas-aktivitas di dalamnya. Salah satunya adalah kreativitas. 24 jam yang lalu saya masih di Annapurna Pak. Jadi hari ini saya di UPJ, saya tidur 2 jam, kebetulan ini dengan kawan saya, Sir Dendi. Kita sedang membawa tim kebudayaan dari Tangerang Selatan mewakili Indonesia untuk tampil di International Folk Festival di Kathmandu dan juga Pokhara. Oke, dan saya sampai tadi malam, alhamdulillah mempersiapkan presentasi. Ya mudah-mudahan tidak mengecewakan, saya punya waktu tidur 2 jam, jadi mohon maaf tadi saya sampai agak telat. Oke. Kita bicara terkait sebuah kota dan kreativitas. Siapa yang tidak tahu dengan St. Louis, sebuah kota di Missouri, Amerika. Salah satu kota kreatif di dunia. Salah satu kota kreatif di Amerika Serikat dengan budaya jazznya yang sangat kental. Jadi kalau kita ke sana banyak sekali musisi-musisi jazz yang sangat luar biasa dan penampilan jazz yang sangat luar biasa, St. Louis. Tapi ternyata ada sebuah cerita di balik sejarah St. Louis di medio tahun 1960-an sampai 1970-an. Di dunia arsitek sering kita lihat era kehancuran atau akhir daripada dunia arsitektur modern. Yaitu salah satu tonggaknya adalah tragedi Pruitt Igoe. Pruitt Igoe ini adalah sebuah superblok atau sebuah kawasan hunian manusia yang dibangun oleh pemerintah daerah pada saat itu untuk menampung masyarakat menengah ke bawah. Dibangun oleh Minoru Yamasaki pada tahun 1954. Arsiteknya sama dengan arsitek yang membangun World Trade Center yang hancur pada tahun 2001 akibat ditabrak oleh pesawat pada saat itu. Pruitt Igoe ini menyisakan sejarah yang kelam. Bagaimana sebuah superblok yang tidak memiliki identitas. Identitasnya ada, international style. Tapi Pruitt Igoe ini tidak mengangkat kearifan lokal, tidak mengangkat budaya lokal, tidak menampung kebutuhan-kebutuhan manusia di dalamnya, tidak memanusiakan manusia, sampai akhirnya banyak sekali terjadi kekerasan, kejahatan, narkotika, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya
orang pada saat itu merasa tidak adil. Pemerintah tidak adil terhadap masyarakat. Banyak gerakan-gerakan sosial pada saat itu, termasuk Martin Luther King, lalu juga kelompok Black Panther pada saat itu, Black Panther Party pada saat itu, yang selalu melawan kebijakan pemerintah karena rasa ketidakadilan. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat ditempatkan di sebuah tempat yang sangat sempit, tidak punya fasilitas, mereka merasa stres, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya, seperti burung di dalam sangkar. Oleh karena itu, dengan kejadian Pruitt Igoe itu pada tahun 1970-an, akhirnya pemerintah Amerika pada saat itu menghancurkan Pruitt Igoe, dan itu adalah tanda kehancuran daripada arsitektur modern. Nah, kita lihat saat ini ada sebuah kota yang namanya Baku di Azerbaijan, negara Azerbaijan. Baku City ini adalah salah satu kota yang mengangkat tema identitas dirinya dengan berbagai macam simbol, berbagai macam elemen. Kota itu bisa menjadi sebuah kota yang sangat kreatif. Sementara siapa yang tahu Azerbaijan? Jarang mungkin dari kita yang tahu Azerbaijan, tapi salah satu kota kreatif di dunia. Baku Design City. Dia bisa mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai kota kreatif. Melbourne dengan desainnya yang sangat luar biasa, salah satu kota terbaik untuk tinggal di dunia, ketiga dan terbaik di Australia. Kota itu harus dapat memanusiakan manusia. Nah, ini tugas kita semua, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita semua sebagai komunitas untuk memanusiakan manusia tinggal di dalam sebuah kota. Ini gambaran sedikit tentang Tangerang Selatan. Tangerang Selatan memiliki 1,5 juta, karena saya nggak bisa bicara terlalu besar, karena saya bukan seorang dosen, seperti Bu Elin, ataupun para narasumber. Jadi saya hanya bicara lokal, yaitu Tangerang Selatan, dengan total pelaku UMKM 100.000. Jadi dari 1 juta sekian ini, hampir 10%-nya adalah pelaku UMKM. Di antaranya adalah para pelaku ekonomi kreatif. Nah, ini ada beberapa persentase ekonomi kreatif, 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di kota Tangerang Selatan. Ini persentasenya. Yang paling banyak adalah kuliner. Tangerang Selatan memiliki visi misi, salah satunya misi adalah fokus terhadap meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi dalam sektor ekonomi kreatif. Ini masuk dalam RPJMD kami dalam 5 tahun. Meningkatkan ekonomi nilai tambah di bidang ekonomi kreatif. Jadi spesifik ekonomi kreatif. Mind map-nya adalah membangun kota kreatif di Tangerang Selatan. Dengan berbagai cara, bagaimana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kehidupan ekonomi kreatif manusia yang ada di dalamnya. Jadi pemerintah daerah adalah agregator. Bagaimana menyediakan ruang, dia adalah kolaborator, mempertemukan setiap komunitas manusia untuk bisa mendukung aktifnya sebuah ekonomi kreatif dengan berbagai macam cara. Mulai dari kemudahan birokrasi, pelatihan, infrastrukturnya, pemasaran, dan lain sebagainya. Salah satu jejaring kreatif yang ada di Tangerang Selatan adalah BDD, Bintaro Design District. Kita beberapa kali bersama-sama ya mengadakan kegiatan untuk BDD. BDD ini salah satu event kreatif yang sangat terkenal sekali, bahkan masuk ke dalam jajaran event desain dunia, termasuk New York dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu pameran-pameran yang sering kali dilakukan di wilayah, khususnya di wilayah Bintaro. Ini adalah instalasi-instalasi para seniman, para arsitek yang menampilkan karyanya di event BDD ini. Adapun beberapa kegiatan-kegiatan bagaimana pemerintah kota bisa menangkap jejaring ekonomi kreatif. Salah satunya melalui organisasi-organisasi. Jadi kita tangkap, komunitas kreatif itu harus ditangkap dan harus dipertemukan. Bagaimana mereka bisa beraktivitas dengan mudah
diberikan ruang untuk mereka bisa mengaktualisasi diri, bahkan mereka bisa memasarkan produk dan juga jasanya. Ini adalah tugas pemerintah daerah. Salah satunya karya warga Tangsel yang ditampilkan di Uniqlo, di Bintaro Exchange. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat kalau di Uniqlo ada sebuah instalasi karya, itu adalah karya warga Tangerang Selatan, kita bekerja sama dengan Uniqlo. Selanjutnya kita berkomunikasi, tadi saya menyampaikan komunikasi dengan beberapa jejaring, ada Bintaro Art, itu para artis-artis seniman di Tangerang Selatan, salah satunya adalah Endah Endresa, lalu Malik Endi Essential, Serdendi, dan lain sebagainya. Ada TCF, ada Tangsel Creative City Art. Lalu juga bagaimana pemerintah bisa mengangkat ekonomi kreatif di Tangerang Selatan ini dengan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah Sayembara. Sayembara ini adalah sebuah momentum untuk mengajak para seniman-seniman ataupun desainer. Nah, saya pengen tahu di sini ada yang para desainer grafis, angkat tangan, desainer grafis, arsitek ada? Nggak ada hari ini? Oke, ini adalah Sayembara logo yang diadakan setiap tahun dan mudah-mudahan teman-teman UPJ bisa ikut berkecimpung. Lalu juga ada beberapa event, Tangsel Sejiwa Fest, lalu juga Sayembara, Bundaran Maruga. Nanti Kota Tangerang Selatan bisa memiliki sebuah landmark. Kalau kita lihat di Surabaya, ada landmarknya adalah Suro dan Boyo. Lalu kita lihat di Jakarta ada Monumen Nasional. Nah, sedangkan Tangerang Selatan apa? Identitas ini sangatlah penting dan harus melibatkan para stakeholder, para desainer-desainer lokal. Nah, alhamdulillah kemarin 2 tahun kemarin kita sudah melakukan kegiatan Sayembara Bundaran Maruga yang insya Allah akan dibangun mulai di tahun ini. Jadi tugas dari pemerintah daerah itu bukan hanya saja menonton ataupun melihat bahwa pengembang-pengembang seperti Bintaro Jaya melakukan ekspansi. Tapi bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan atau bisa melakukan program untuk di semua wilayah di Tangerang Selatan. Bukan hanya saja di wilayah pengembang, tapi juga wilayah-wilayah non-pengembang. Ini adalah tugas yang cukup berat dan harus melibatkan komunitas. Nah, ada beberapa public space yang kita bangun untuk bisa masyarakat, anak-anak di Tangerang Selatan, khususnya para pelaku ekonomi kreatif bisa beraktivitas. Salah satunya adalah alun-alun Pondok Aren. Ini desain saya selalu terlibat dalam desain dalam public space ini karena memang menyenangkan. Jadi seorang arsitek lalu bisa menjadi seorang wakil wali kota, keuntungannya itu bisa langsung terlibat dalam desain. Nah ini keuntungan tersendiri Pak. Tapi tetap saya berkonsultasi dengan teman-teman konsultan dan juga para arsitek senior. Taman Serpong Utara, lalu juga Taman Perdamaian yang sekarang baru kita revitalisasi. Alun-alun Pamulang mungkin sering kalau teman-teman mendengar alun-alun Pamulang, tempat kumpul anak-anak. Karena apa? Ini menjadi tempat meeting point, melting point. Pentingnya sebuah kota. Mungkin saya banyak belajar juga dari Bintaro. Bintaro bisa menyediakan ruang-ruang publik yang hebat, tapi bagaimana dengan area-area yang tidak tersentuh oleh para pengembang? Ini rasa keadilan yang harus diberikan. Bahwa masyarakat bukan hanya saja menikmati yang di wilayah pengembang, tapi bagaimana masyarakat bisa menikmati di wilayah yang non-pengembang. Nah, oleh karena itu kita melakukan intervensi pembangunan untuk mengangkat ekonomi kreatif. Nah, saya mengangkat ada satu lirik Endah Endresa, selalu beri arti pulang ke Pamulang. Nah, itu salah satu liriknya. Ini adalah cara upaya untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih kepada local hero, pada pahlawan-pahlawan seni yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ini adalah City Gallery, kita punya City Gallery, mungkin nanti UPJ bisa bareng-bareng untuk mengadakan aktivitasnya, pameran dan lain sebagainya di sana dengan teman-teman, para seniman. Lalu ke depan kita akan membangun sebuah alun-alun yang sangat besar, public space, tempat berkumpul. Identitas kota kita adalah alun-alun Tangerang Selatan yang sekarang masih dalam pengembangan. Ini beberapa desain yang kita sekarang sedang sempurnakan.
Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kreativitas tadi saya mendengar dari Bu Ellen, itu harus diciptakan. Saya setuju betul. Bahwa bagaimana alur berpikir kita, pikiran kita harus kita asah terus, karena memang tidak ada suatu karya yang original. Pasti kita semuanya adalah mengadaptasi, mengimprovisasi sebuah karya ataupun desain ataupun seni untuk kita kembangkan menjadi sesuatu yang baru. Tapi hal-hal yang baru itu akan menjadi suatu hal yang baru. Tidak mungkin semuanya akan original, plek ketip plek. A menjadi A. Kalau A menjadi A aksen mungkin. Dan B menjadi B aksen mungkin. Nah itu yang harus kita lakukan, kita sebagai para pelaku seni, kita sebagai komunitas masyarakat untuk bagaimana kita menciptakan kreativitas di kota kita di Tangerang Selatan. Ini menurut saya, bukan menurut para ahli. Saya berpikir bahwa kota kreatif sejatinya tidak bisa diciptakan sendirian. Harus melibatkan banyak komunitas. Dan tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Perlu fokus, konsistensi, dan kerja keras bersama seluruh stakeholder komunitas di masyarakat dengan kesabaran dan penuh dedikasi. Demikian terima kasih dari saya Pilar Sagaisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.